Oke, jadi tadi kita sudah melakukan analisis salah satunya adalah uji McNemer dengan data yang tersedia. Dari hasil analisis yang ada, coba teman-teman diskusikan apa sih kesimpulan yang dapat diambil dari soal tersebut. Silahkan diskusi terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang analisis non-parametrik. Oke, ada yang tahukah perbedaan analisis statistik parametrik dan non-parametrik? Ada yang tahu? Ayo teman-teman. Coba Mbak Yeni silahkan. Apa perbedaan analisis statistik parametrik dan non-parametrik? Kalau tidak salah, kalau non parametrik tidak terdistribusi normal. Kalau parametrik itu datanya terdistribusi normal. Coba. Ya, itu adalah salah satu ciri dari analisis statistik non-parametrik ya. Jadi perbedaan yang mendasar adalah ketika statistik non-parametrik itu hanya sekadar menjelaskan apa fenomena di lapangan. Tapi ketika statistik parametrik itu ada statistik yang kita gunakan untuk memprediksi kira-kira ke depannya di suatu wilayah itu tuh potensinya seperti apa ya dengan data yang ada. Nah, seperti disampaikan oleh Mbak Zeni tadi, bahwa salah satu syarat dari statistik non parametrik adalah datanya itu tidak harus berdistribusi normal. Tutorial kelas statistika ilmu sosial ini dilakukan selama 14 kali pertemuan dalam satu semesternya, jadi satu kali setiap minggunya. Dalam tutorial ini kita akan membahas hal-hal praktik terkait uji analisis statistika, di mana yang di dalam kelas hanya dipelajari secara teoritis saja. Jadi ketika nanti harapannya mahasiswa yang mengikuti tutorial ini dapat paham secara teknik bagaimana cara analisis yang tepat dan interpretasi yang tepat saat melakukan uji analisis statistika. Hal tersebut diharapkan ketika nanti mahasiswa melakukan tugas akhir dapat melakukan uji analisis kuantitatif melalui statistika ilmu sosial ini dapat melakukan dengan baik dan benar. Penyuluhan udah menggunakan tuh, nanti udah penyuluhan tetap menggunakan, itu ada 40 orang. Nah, berarti ketika disimbolkan nanti dummy-nya misalkan menggunakan itu angka 1, tidak menggunakan itu angka 2. Berarti ketika nanti ditabulasi ada 40 orang yang angka Terus nanti selanjutnya ketika sebelum menggunakan itu, sebelum penyuluhan itu tidak menggunakan, tapi setelah menggunakan, ini menggunakan ya, setelah penyuluhan menggunakan itu berarti ada 85. Ketika tadi ini angka 2, tadi 21 ada berapa orang? 85 orang. Oke, jadi tadi kita sudah melakukan analisis, salah satunya ada uji McNemer dengan data yang tersedia. Dari hasil analisis yang ada, coba teman-teman diskusikan apa sih kesimpulan yang dapat diambil dari soal tersebut. Silahkan diskusi terlebih dahulu. Coba sudah dapat kesimpulannya, silahkan disampaikan. Oke. Ya, tepat sekali ya yang disampaikan oleh saudari Arsya terkait kesimpulan dari kasus tersebut. Berarti dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa penyuluhan yang diberikan itu memberikan perbedaan yang signifikan terkait perilaku dari petani dalam penggunaan pupuk pestisida maupun pupuk organik.